Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Insinyur Ahmad Cusairi, MKM CDS IPM ASEAN Engineer. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Aulia dari program studi S1 PJJ Manajemen. Kali ini akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah bisnis intelijen dengan judul Analisis Penerapan Bisnis Intelijen dalam Mendukung Pengambilan Keputusan pada E-Bisnis. Jadi alur pembahasannya itu ada 5 bagian. Yang pertama itu konsep bisnis intelijen. Jadi bisnis intelijen itu merupakan suatu proses mengubah data menjadi keputusan. Kemudian ada studi kasus. Studi kasus yang akan diambil yaitu adalah e-bisnis digital. Yang ketiga ada arsitektur BI, nah, yaitu jadi dari sumber data sampai dengan menghasilkan dashboard. Yang keempat, menganalisis, yaitu merupakan keunggulan dan isinya ada tantangan. Yang terakhir ada rekomendasi, jadi strategi implementasi terhadap bisnis digital tersebut. Kemudian latar belakang. Seperti yang kita ketahui, data e-bisnis itu semakin kompleks. Jadi mulai data yang pertama yang bisa kita ambil dari website atau aplikasi itu ada jumlah kunjungan, jumlah klik atau jumlah kart atau keranjang. Kemudian dari data transaksi seperti data pemesanan, pembayaran, kemudian ada data pelanggan mulai dari profil pelanggan dan preferensi pelanggan tersebut. Yang kemudian ada data promosi yang isinya itu biasanya iklan dan voucher, dan yang terakhir ada data logistik, yaitu isinya stok atau pengiriman. Nah, yang menjadi masalah utama, data-data tersebut tersebar di banyak sistem, sehingga keputusan promosi, stok, pelayanan, dan strategi pelanggan sering terlambat atau masih berdasarkan intuisi saja, bukan berdasarkan data. Jadi, traffic bisa tinggi, namun konversi belum tentu naik. Kemudian promosi aktif atau gencar, namun return of investment iklan belum tentu jelas. Dan terakhir ada stok tersedia, namun permintaan bisa berubah dengan cepat. Nah, kita yang masuk yang pertama itu konsep dari bisnis intelijen itu sendiri. Jadi, bisnis intelijen itu menggabungkan teknologi, aplikasi, metode, dan proses untuk mendukung keputusan bisnis. Jadi, mulai dari data itu isinya fakta mentah, kemudian menjadi informasi. Jadi, data sebelumnya kita olah, dari informasi tersebut menjadi pengetahuan seperti pola dan makna. Dari pengetahuan itu menjadi suatu keputusan yang digunakan untuk dalam pengambilan keputusan bisnis. Yang terakhir ada tindakan. Nah, tindakan itu dapat berupa eksekusi dengan mempertimbangkan strategi. Jadi dalam e-bisnis, BI ini bisnis intelijen membantu manajemen menjawab pertanyaan penting apa yang terjadi, mengapa bisa terjadi, apa yang mungkin akan terjadi, dan tindakan apa yang diperlukan. Jadi contoh keputusannya itu ada menentukan promosi yang akan dilakukan, mengatur jumlah stok bahan-bahan, atau memperbaiki pengalaman pelanggan dan memilih prioritas produk. Kemudian ada rancangan arsitektur BI ya, pada e-bisnis. Yang pertama dari sumber datanya seperti kita ketahui ada transaksi, pelanggan, produk, promosi dan logistik. Kemudian dari sumber data itu kita lakukan ETL, extract, transform, dan load. Dari ETL tersebut kita masukkan ke data warehouse, jadi datanya akan terintegrasi dan memiliki historis yang jelas. Dari data warehouse itu nanti akan dianalitik, dianalisa. Kemudian dari hasil analisa itu akan menghasilkan dashboard. Dashboardnya itu dapat berupa KPI atau indikator kinerja, laporan atau juga bahkan alert. Nah, dari dashboard itu kita bisa dapat mengambil keputusan, decision, aksi bisnis yang akan dilakukan berdasarkan data yang tadi sebelumnya disebutkan. Jadi prinsip utama dari ini adalah dashboard BI harus bisa menampilkan indikator yang relevan, bukan tersebar, bukan hanya sekedar eh, grafik semata. Kemudian ada sumber data dan indikator kinerja utama. Jadi sumber datanya ini ada dua, sumber data internal dan juga sumber data eksternal. Untuk sumber data internal ada data transaksi dan pembayaran, data pelanggan dan riwayat belanja, terus ada data produk, stok, retur, dan pengiriman, dan yang terakhir ada data kampanye atau promosi digital. Kemudian dari data eksternal itu biasanya dari data dari marketplace atau dari kompetitor lain.
Kemudian ada dari media sosial dan ulasan pelanggan. Kemudian data lainnya ada tren harga dan permintaan pasar. Yang terakhir ada data mitra logistik. Nah, jadi contoh eh, dashboard KPI-nya itu bisa menampilkan conversion rate, average order value, customer retention, ROI, return of investment kampanye, dan tingkat keterlambatan pengiriman. Jadi dengan adanya ini diharapkan KPI atau indikator kinerja utama itu dapat membantu manajemen membaca kondisi bisnis dengan cepat. Nah, jadi dapat membaca tentang penjualan, pelanggan, produk, promosi, dan lain halnya. Kemudian dari data mentah tersebut menjadi insight bisnis. Jadi bisnis intelijen itu tidak hanya berhenti pada laporan saja, tapi diharapkan dapat membantu menentukan sebab dan juga menentukan rekomendasi tindakan yang akan dilakukan. Jadi ada beberapa poin. Yang pertama deskriptif. Jadi apa sih yang akan terjadi? Apa yang terjadi? Itu ada data-data penjualan, trafik produk terlaris. Kemudian kita lakukan dia diagnostik. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Contohnya apa saja sih penyebab konversinya turun? Kemudian setelah diagnostik tersebut prediktif. Jadi apa yang kedepannya akan terjadi? Contohnya itu perkiraan permintaan produk dan terakhir ada preskriptif. Jadi apa yang perlu dilakukan? Contohnya ada rekomendasi promosi atau rekomendasi jumlah stok yang harus disediakan. Jadi dengan adanya pengolahan data mentah menjadi insight bisnis ini, output yang diharapkan itu keputusan promosi menjadi lebih tepat, stok barang-barang lebih terkendali, dan layanan pelanggan lebih responsif. Kemudian ada relasi kerjasama dan keputusan berbasis BI. J- Jadi e-bisnis ini bergantung pada ekosistem digital. Yang pertama ada pelanggan, nah isinya itu biasanya preferensi dan kepuasan pelanggan. Kemudian ada pemasok, biasanya itu isi dari stok dan kesediaan bahan baku. Kemudian ada logistik, jadi data pengiriman dan juga data retur. Kemudian ada pembayaran, biasanya jumlah transaksi dan juga resiko ke depannya. Yang terakhir ada dari marketplace, jadi kanal dan kompetisi. Jadi bisnis intelijen ini menyatukan sinyal-sinyal dari pelanggan, pemasok, logistik, pembayaran, dan marketplace, sehingga keputusan tidak hanya melihat dari satu sisi saja, tapi juga dari secara keseluruhan. Nah, kemudian apa saja sih strategi sistem informasi bisnis intelijen pada bisnis? Jadi, bisnis intelijen itu atau BI dapat digunakan pada level operasional, taktis maupun strategis. Untuk level operasional itu bisa melakukan monitoring transaksi harian, monitoring status pemesanan, stok, retur, keluhan, pelanggan, dan performa layanan. Sedangkan untuk di level taktis, jadi ada program strategi yang bisa dilakukan itu evaluasi promosi, kemudian ada segmentasi pelanggan, optimasi harga, dan penentuan prioritas produk. Dan yang untuk level strategis itu ada perencanaan ekspansi kanal digital, pengembangan layanan, loyalitas pelanggan, dan keuntungan kompetitif. Kemudian ada keunggulan penerapan bisnis intelijen pada e-bisnis. Jadi eh, bisnis intelijen itu baru dapat memiliki nilai ketika dapat menghasilkan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan dapat ditindaklanjuti. Jadi keunggulan yang pertama itu adanya keputusan berbasis fakta. Contohnya itu promosi dan harga tidak hanya berdasarkan perkiraan atau intuisi saja. Kemudian ada pemahaman pelanggan. Jadi kita bisa mengsegmentasi, kita tahu segmentasi pelanggan kita, preferensinya, dan juga tingkat loyalitasnya lebih jelas. Keunggulan yang ketiga ada efisiensi operasional. Jadi kita bisa mengefisiensikan stok kita, jumlah retur, dan pengiriman barang lebih mudah dipantau. Dan terakhir, keunggulannya itu daya saing digital. Jadi kita dapat mendapatkan respon terhadap tren pasar yang lebih cepat. Jadi dengan adanya BI ini pada e-bisnis, BI dapat membuat e-bisnis lebih adaptif karena keputusan data disusun dari pola data, bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar dari prediksi atau intuisi. Kemudian ada tantangan, risiko, dan mitigasi implementasinya.
Yang pertama itu ada dari kualitas data. Jadi kita harus menstandarisasi definisi KPI, meng-cleansing data, dan validasi data secara berkala. Kemudian ada integrasi sistem. Kita harus merancang ETL dan data warehouse secara bertahap. Kemudian ada keamanan informasi. Jadi kita harus punya hak akses, enkripsi, audit, backup, dan monitoring dari ancaman luar maupun dalam. Kemudian ada literasi data, yaitu pelatihan membaca dashboard KPI tersebut dan interpretasi dari indikator kinerja utama tersebut. Kemudian ada biaya dan budaya. Jadi kita harus mulai memprioritaskan dari bisnis kecil yang terukur. Jadi risiko terbesar bukan hanya teknologi, tetapi data yang tidak valid dari keputusan yang tetap tidak yang tetap tidak lanjuti. Jadi misalkan ada data yang tidak valid, maka kita harus pastikan kembali datanya hingga valid dan juga keputusan-keputusan di situ harus tetap ditindaklanjuti. Kemudian ada roadmap implementasi BI yang disarankan. Jadi sebaiknya implementasinya itu dilakukan secara bertahap agar manfaatnya lebih cepat terlihat dan risikonya lebih mudah terkendali. Jadi yang pertama itu ada kita tentukan dulu kebutuhan bisnisnya, misalkan konversi, stok, dan loyalitas pelanggan. Kemudian setelah kita menentukan kebutuhan bisnis, kita memilih data prioritas. Jadi data-data siapa aja yang kita utamakan, contohnya itu data transaksi, pelanggan, produk maupun promosi. Setelah data-data tersebut terkumpul, kita bangun ETL dan warehouse integrasi dan kualitas data. Jadi data-data tersebut diharapkan kita satukan dalam satu sistem atau warehouse yang saling terintegrasi dan memiliki kualitas yang baik. Kemudian setelah tahap ketiga itu keempat yaitu membuat dashboard inti. Jadi kita membuat KPI secara yang sederhana namun dapat mudah dibaca dan dimengerti. Setelah itu yang tahap terakhir ada evaluasi dan scale up. Contoh itu data mining, prediksi, dan SSBI. Jadi kunci keberhasilannya itu mulai dari masalah bisnis yang nyata, lalu perluas kemampuan BI sesuai kesiapan data, teknologi, dan pengguna. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya itu Power BI, Business Intelligence itu mengubah data digital menjadi informasi, insight, keputusan, dan tindakan. Dan pada e-business ini sendiri, BI mendukung penjualan, pelanggan, promosi, stok, dan layanan. Jadi komponen utamanya ada data source, ETL, data warehouse, analytic, dashboard, dan decision making. Dan untuk sarannya, itu mulai dari KPI yang spesifik dan mudah terukur, kemudian ada memperkuat tata kelola data, keamanan informasi, dan literasi data. Yang terakhir ada evaluasi dashboard secara berkala agar tetap relevan dengan perubahan bisnis. Jadi intinya itu Power BI bukan sekedar alat pelaporan, melainkan Power BI itu sistem pendukung keputusan yang membuat e-bisnis lebih cepat, efisiensi, dan kompetitif. Berikut referensi dari materi sebelumnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.